Alhamdulillah. Berikutnya tentang muamalah nih Ustaz, muamalah kita terkait utang piutang. Jadi kalau misalkan kita menghutangi seseorang, kemudian kita menagih gitu ya, menagih orang yang sudah berjanji untuk membayarnya berkali-kali nih nggak dibayar. Kemudian kita ngerasa kecewa gitu kan karena nggak dibayar. Apakah kita boleh merasa kecewa dalam hal tersebut gitu? Kemudian pertanyaan kedua, tipsnya Ustaz, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ketika case-nya seperti itu tadi? Yang pertama, Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, tulis. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, seorang penulis yang adil, wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat 2 orang saksi. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, farajulun, 1 laki-laki, wa mura'atani, 2 perempuan, antadillah ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau yang satu lupa, yang lain mengingatkan. Langkah pertama. Langkah yang kedua, fa in kana dzu usratin fanazratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, beri dia tenggat waktu. Kemarin kita perjanjiannya 1 Januari ya. Nah, gimana? Nggak bisa. Kapan bisanya? 1 April. Oke, kasih tenggat waktu. Yang ketiga, kalau kita rasa lebih banyak habis minyak kita daripada uang yang mau ditagih, lebih banyak stres kita daripada yang ditagih, langkah yang ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan aja. Saya menemui beberapa kawan soleh, orang Quran baik. surat berapa Ustaz? Quran surat berapa Ustaz? Yang pertama itu Al-Baqarah 282. Langkah yang kedua, yang ketiga lupa, nanti saya WA-kan. Saya hafal bunyinya aja. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah. Tunggu sampai lapang. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kamu sedekahkan lebih baik. Jadi kalau dirasa-rasa secara finansial lebih banyak ongkos nagihnya daripada uangnya. Secara emosional lebih banyak stresnya. Udah, saya sedekahkan aja. Kalau udah sedekah jangan ingat-ingat lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain. Ada beberapa sahabat yang saya temui langsung di zaman ini. Kalau diminta pinjam uang, lebih mau ngasih daripada pinjam. Pinjam uang kamu 5 juta, hanya 500 ribu ambil aja lah. Daripada nanti kita kelahi. Karena dia tahu bagaimana sifat orang sekarang. Daripada kelahi 5 juta, bagus sedekah 500. Bahkan ada yang menulis di Bogor, jadi waktu saya tausiah, di garasi rumah di atas tulis, meminjamkan uang berarti menambah musuh. Jadi memang fakta sekarang ini sulit sekali. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Menarik nih, meminjamkan uang berarti menambah musuh. Baik, pertanyaan terakhir kami persilakan Bapak Ahmad Suhaimi untuk open mic-nya dan sampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Suhaimi. Saya dari Lampung. Meminjamkan uang berarti menambah musuh. Saya pernah mengalami satu kondisi. Saya sangat berminat bekerja di suatu tempat yang saya cita-citakan, dan pada saat itu dalam hati saya mengatakan, ya Allah, semua kebaikan-kebaikan saya selama ini yang sudah saya lakukan, sholat dan lain-lain itu, saya minta tolong gantikan dengan cita-cita saya ingin bekerja di tempat ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Namun pada kenyataannya waktu pengumuman, ternyata nama saya tidak muncul di situ, dan saya waktu itu sangat shock dan sangat kecewa seperti itu Ustaz, karena saya sudah full sepenuhnya bersandar ke Allah menurut saya waktu itu, karena semua kebaikan saya itu ya Allah gantikan
semua kebaikan saya yang dulu-dulu dengan cita-cita saya ingin bekerja di sini, tapi kondisinya memang berbeda. Sampai satu titik saya merasa ketidakpuasan dan galau gitu, Ustaz. Nah, ketika saya itu sudah lama sekali, sudah ada 3-4 tahun yang lalu, tapi ketika saya sholat, akhirnya saya sekarang merasa, ya Allah kok saya dulu sampai sebegitunya. Jadi saya ketika sekarang teringat pun saya kadang menyesal, karena saya memang introspeksi setelah itu, tapi memang jangkanya terlalu lama sekali dulu, sudah 3-4 tahun yang lalu. Nah, untuk menyikapi yang saya rasakan sekarang itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan sekarang itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kepada Allah. Karena logika berpikir kita sudah berubah. Ternyata semua ibadah, sholat, puasa, sunat untuk menebus nikmat itu ya nggak ada apa-apanya. Malu kepada Allah. Malu, takut kepada Allah. Takut dihukum karena sudah memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Jadi kita tetap beristighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak sholat sunat taubat, banyak-banyak beristighfar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu. Apakah Ustaz Somad semua yang diinginkan tercapai? Tidak. Saya maunya ke Mesir 96. Tapi saya sempat mampir dulu ke IAIN. Akhirnya 98 baru berangkat. Saya maunya habis S1 langsung S2. Ternyata saya pulang dulu ke Malaysia, UKM, baru dapat ke Maroko. Saya maunya langsung S3. Ternyata pulang dulu, jadi dosen dulu, 2017 baru S3. Ketika itu saya kecewa, saya marah, saya lemas. Tapi kemudian setelah sekarang direnung-renung, dipikir-pikir, saya jadi punya teman di IAIN, kami sekarang reunian. Bahkan di Yayasan Tabung Wakaf Umat itu, kawan-kawan IAIN 96. Sekarang teman-teman yang di IAIN itu ada yang jadi wakil DPRD, ketua, ada yang orang-orang hebat. Lalu kemudian saya sempat mampir di UKM. Saya memberikan kuliah di UKM bersama profesor-profesor. Kata Profesor Ustaz Somad kami angkat jadi alumni UKM. Saya bilang saya cuma 2 semester sini Prof. Ya ada peraturan baru 4 hari pun jadi alumni juga. Saya sempat di Malaysia, bahasa Malaysia saya lancar. Setiap ketemu dengan orang Malaysia, mereka, oh Ustaz Somad orang Malaysia karena dia dulu di UKM. Jadi banyak sekali kita melihat satu masalah di saat itu, setelah 10-20 tahun ke depan baru kita paham kita terlalu sempit cara pandang kita. Dan setelah itu kita hanya mampu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Saya minta ampun kepada Allah atas suuzon saya selama ini. Atas pemaksaan saya memaksa Allah untuk ikut saya. Kan dosa sekali. Keinginan-keinginan. Demikian maaf. Wallahu a'lam.